apa yang ditarik oleh hati. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Tadi semua yang dicatatkan. Maka sesungguhnya kalau kata Imam Ghazali adalah dalam kolbu kita itu ada noda. Setiap dosa yang kita lakukan satu noda. Itulah maka Allah berfirman, Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Maka masalu nurihi kamiskat. Nah, di miskat itulah, di cermin kolbu itulah kotoran-kotoran tadi yang Bapak tarik tadi, rasa jengkel, rasa marah, rasa dengki, hasud, kemudian juga napas tidak bersyukur, napas ngeluh, itulah maka bersihkan dengan zikru, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi kalau seandainya dengan metodologi yang kedua, Allah pun menyampaikan adalah dengan tadarruan wa khifatan, adalah dengan menekuk lidah, justru adalah dengan diam, la sautin la harfin, tiada suara dan tiada huruf. Tadi semua tundukkan kepala pada latifah qalbi, kemudian rapatkan gigi, tekuk lidah, tahan nafas. Tadi semua dengan diam. Tadi semua. Apakah harus menyebut apa? Tidak usah menyebut apa-apa, karena pada zikir ma'ayak dotin menyebutkan Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah pada hati. Tapi pada zikir yang tadarruan wa khifatan dunal jahri itu adalah cukup tahan napasmu, tekuk lidahmu, kemudian rapatkan gigimu, tahanlah sekuat-kuatnya. Insya Allah apa yang sudah Abah alami adalah, maka sekarang Abah lebih banyak zikir itu. Tapi semua, tapi tentu saja buat yang masih pemula, maka dzikir jahar itu adalah kita pertahankan. Zikir dengan ucapan itu bagi yang masih baru adalah lebih utama tadi semua ya. Tadi semua ya. Ini karena persoalannya, kalau dari 100 pertanyaan yang Abah kedatang, bah kenapa saya ini datang masalah? Kita yang mengundangnya. Kenapa bah saya ketipu? Kita yang mengundangnya. Bah kenapa saya ini banyak ruginya daripada untung usaha? Karena semuanya persoalannya karena sempitnya dada, karena sempitnya hati. Itulah yang Allah ingatkan, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Karena tadi ya. Tapi kalau di rumah, apalagi di kesunyian malam, nggak usah la ilaha illallah, nggak usah, santai aja ya. Justru malah tenangkan, cari ruangan yang paling, kalau Abah senang, sepikan. Tadi jam berapa yang paling bagus adalah kalau bisa adalah sebelum tidur. Jadi jangan dulu banyak permintaan apa-apalah. Sebetulnya dengan Allah nggak usah banyak bersihkan saja rumahnya. Tadi semua. Bersihkan rumahnya. Tadi semua. Maka sadari tubuh kita. Watin, buah tin itu dah tubuh kita. Wazaitun, jantung kita. Waturisin adalah kesadaran wahadal baladil amin, ketenangan dadamu itu. Apalagi kalau seandainya ingin tajalli Allah, maka ada tahalli, tajalli. Tuh. Jadi tujuannya sebenarnya dari zikir jahar itu juga sama, di penghujungnya adalah dengan mentakhalli, mencabut tadi semua dengan zikir jahar, la ilaha illallah. Tadi semua tadi
sifat-sifat madmunmah, sifat-sifat binatang, subu'iyah, bahimiyah, syaitoniyah, la ilaha illallah. Nah, itu makanya bersihkan, cabut kesombongan. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi kita niatkan ada semua membuang dari sifat-sifat bahimia, subuhia, syaitonia. Nah, setelah kita bersihkan bagian luarnya, masuklah ke bagian dalamnya. Tadi semua. Seperti kaca mobil dengan wiper, cret, masih ngembun juga. Maka nyalakan AC dari dalam. Terkadang di kaca itu belah sananya juga kotor, belah dalam juga mengembun. Itulah kenapa ada zikir jahar, ada zikir khofi tadi semua. Ada zikir sir, ada zikir nafas, ada zikir ruh tadi semua tadi. Ya. Tapi buat ibu-ibu yang di rumah habis sholat cukup kalah kata Abah dengan tadi semua. Tadi. Maka oleh karena itulah kenapa kalau zikir hobi kalau bisa setiap waktu, setiap tempat dimanapun kita berada, ingatlah Allah pada hati tadi semua ya. Lagi masak, lagi ngegoreng, lagi apapun, lagi di motor, lagi di mobil, lagi di atas perut, sama. Illallah la adik dina beteng ilah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu ilallah dus kuat engke tadi semua Sayyiduna Muhammadur jadi budak tadi semua ya. Nah, itulah ya. Jadi kita berzikir tadi semua tadi. Tapi siapa yang berzikir? Nah, disinilah persoalannya tadi. Siapa yang berzikir? La yadkurullah illallah. Tiada yang bisa ingat Allah kecuali Allah. Berarti sebenarnya zikir itu bukan somad ingat Allah. Karena yang boleh ingat pada Allah hanya Allah. Nah itulah maka di penghujung perjalanan zikir itu, zikir adalah dengan tanpa suara dan huruf. Kenapa kata Abah? Karena tadi dengan diam. Karena biarkan dia mengingat dirinya sendiri. Maka tapi nggak apa-apa dari zikir jahar dulu. Karena guru kita mengajarkan dari zikir jahar la ilaha illallah, la ilaha. Kalau perlu sekuat-kuat ya. Sampai kamu kata Nabi dianggap orang gila tadi semua. Wah, Asia teman geus gelo dikirna enggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua. Wah, gelo cenah jelema akan baik gitu tadi semua ya. Disebut gelo kuno gelo tadi semua. Ya udah ya, jadi itu saja. Jadi malam hari ini jadi kenapa persoalan itu ada, penyebabnya hati kotor. Apa yang ada di hatimu menjadi apa yang ada dalam pikiranmu. Itulah kenapa astagfirullah al-ghafurur rahim. Ingat, segala dosa kita ini datang awalnya dari pikiran tadi, pikiran yang kotor tadi semua. Tapi pikiran yang kotor datang dari hati yang hati yang kotor akan membawa pikiran yang pikiran yang kotor akan membawa ucapan yang ucapan yang kotor menjadi perbuatan yang
itulah di penghujungnya akan menjadi nasib yang buruk. Itulah tadi kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikan dzikir padaku, itu sesungguhnya dia telah membuat nasib yang buruk. Maka tadi zikir syariat adalah dengan ucapan, dengan pergerakan tubuh, namanya zikir syariat. Pada saat mengingat Allah dengan hati, namanya zikir thariqat. Pada saat menyaksikan tadi semua adalah mengingat, mengembalikan semua adalah dengan rasa, zikir hakikat. Nah, zikir ma'rifat itu dengan mata. Apapun yang kau lihat adalah la maujuda illallah. Tadi la ma'buda illallah dikir syariat, la maksuda illallah dikir thariqat, la matluba illallah dikir hakikat. Maka la maujuda illallah dikir ma'rifat. Apapun yang kau lihat, segala apa yang maujud, la maujuda illallah. Tuh, berarti kamu itu sudah menyaksikan Allah pada segala yang kelihatan. Itulah maka kata Tuan Syekh Abdul Qadir, kamu harus bisa melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Tuh, bagaimana cara melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata? Tidak ada yang maujud kecuali yang wujud. Ingat itu. Tidak ada yang akhir kecuali yang awal. Tidak ada yang dohir kecuali yang batin. Itulah aja. Berarti kalau begitu melihat apapun tadi semua, termasuk melihat pada diri tadi semua. Inilah maka tadi kata Abah, kalau dikirnya belum ma'rifat maka dikirnya juga gagal tadi semua. Maka itulah Allah qad aflaha man zakaha, sudah pasti untungnya yang membersihkan kolbunya, wa qad khaba man dasaha, sudah pasti ruginya tadi. Karena kenapa rugi? Begitu kita lupa pada Allah di hati, muncullah persoalan tadi. Karena zikir itu adalah cahaya, lupa itu gelap. Zikir itu adalah hidup, maka lupa itu mati. Maka pada saat mati, listrik mati, rumah menjadi gelap, TV mati, Magicom mati, Magicom nggak bisa jadi nasi, TV nggak bisa keluar gambar, AC nggak adem. Itulah kalau seandainya kita tadi maka maka cukuplah dengan hela nafas tadi semua. Kalau perlu gigian tah modal apa? Abang so gigian tadi semua. Dikirna. Eta teh keur nyadarkeun ini teh si wayang lagi digerakkan si dalang. Maka tadi kalau perlu cari kaca. Semua. Tadi. Jadi apapun yang numpak di kaca itu, itulah ya. Jadi istilah iblis itu ya Allah. Pada saat lupa pada Allah disebut. Jadi kebanyakan ingat pada Allahnya apa lupanya? Lupa. Berarti kalau begitu kita lama jadi iblisnya apa? Tadi semua ya. Udah itu sajalah. Karena Abah juga dari tadi habis diurut, dikerok tadi semua ini juga nyut tadi semua. Yang penting bahagia. Maka tadi semua jangan sampai
inilah yang harus kita jaga. Maka inilah yang betul-betul sampai kata Allah. Dan yang harus disadari, Allah menggunakan kata yusrun, mudah, berarti Allah ingin memberikan sebenar-benarnya apapun persoalannya adalah mudah. Tadi segala persoalan itu kegelapan, maka musuhnya gelap adalah cahaya, dan cahaya itu adalah zikrullah. Ingat Allah, hilang masalah itu sebenarnya. Tadi maka harus dilatih semua dilatih semua. Nah, cuma kalau seandainya menyebutkan zikir ma'ayak dotin di hati Allahu Allah, kebanyakan lupa. Yang paling gampang yang Abah ajarkan, sabatang 80 kali teren-eren, tahan, patri mastri, tahan, isep, lebih sehat, lebih bahagia. Deng Allah kata asip. Nah tadi yang mobil, yang sawah, yang nyanung, yang naon, hati tadi semua tadi buang di napas. Waduh, pipa majikan keluar nyarbeng ya. Kalau Abah mah menggunakan udud itu begitu. Jadi kelihatan yang kita tanamkan pada hati itu kelihatan wujud, pasti diijabah katingali hasupna keluar ya. Lah kan asapnya udah ditahan. Maaf ini jangan nyontoin ya yang di luar semua. Tapi ya daripada mana udud tetap udud, lebih baik udud dimanfaatkan zikrullah. Nah si hasub itu ditahan dulu, kasih tahu pesan di dalam mobil, imah, sawah, kebon, nyanung, dari semua, dolar, rupiah. Kalau perlu dibulatkan. Nyarbeng anu bulat ieu mobil, anu ieu pamajikan nu ngora, anu ieu. Ini tentang metodolo. Yang penting gimana tumbuh al yakin. Coba sebetulnya hidup ini tentang yakin. Tah duit dewek ieu tah. Coba mana? Kalau semua serius, aduh. Coba ya, siap benghar. Coba tuh hayang benghar teh memang abdi mada timaan. Allah ada asma miskin. Allah itu asmanya gagah kabeh, Aji, Jabar, Rahman, Rahim, Aji, Jabar, Muhaimin, Salam, Kudus, Goni, Mugni, Rosa. Tadi panggil Allah si Roja. Roja. Atuh pan merintah itulah maka Abah dengan Allah tuh senang bercanda sebetulnya. So, ngan maneh teu ngarti metodologi. Serius teuing sia teh hirupna. Lamun ngipikirkeun cicilan teh cicilan terus. Padahal cicilan jangan dipikir atuh da kalian mah denger token di sadage geus kapangaruhan dikir teh. Keur kopi anteng. Tit kolemar deui atuh gubrak deui kalam nasut pluk. Coba latih ya, itu saja. Jadi kata Abah ini tentang metodologi. Ada make cara naon maneh kieu ontok. Makanya apapun lah
yang menyambungkan kita kepada adalah innama ilahukum ilahu wahid, itu disebut zikir tadi semua apapun. Tapi walaupun kamu nyebut la ilaha cicilan itu mah lain dikir. Jadi dikir itu apapun metodologi yang kita lakukan, sambungkan, sadarkan, gerak. Dikir bukan? Kalau sadar kepada hidup, zikir tadi. Jadi zikir itu, maka zakaroyat gurdikron itu ingat apanya? Pertama ingat fiilnya. Nah, saksikan ini nggak mungkin. Jadi bayangin gini, kamu rasakan sebagai dalang atau sebagai wayang. Jadi pada saat kamu di kiri itu, anggap saja kamu itu boneka yang dikasih baterai, bunyinya la ilah. Nah, berarti ada dalang yang menggerakkan kamu nah itu ya. Kita tetap harus sebagai objek tadi semua. Pada saat tidak ada yang bisa mengingat dia kecuali dirinya sendiri. Ya itu sajalah, maaf. Nah ini jadi tadi nama yang heureuy tapi leuleus tadi semua. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita ayo untuk dikir, baca salawat tapi biqalbi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qul ya di qad hamana hamun adim wa kullu syai'in hamana ya khunubis mika yadim qalbi qudbi wa qalbi lubnani syiri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa isi bikum wa rahatu ruhi raja kurbikum wa azmi wa qasdi
ilaikum dawam warahaturuhi raja kurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi admi. Assalamualaikum ya Zat, assalamualaikum ya Nur, assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Ruhi ya Jasadi. Assalamualaikum ya Ibrahim alaihissalam, assalamualaikum ya Sulaiman, assalamualaikum ya Daud, assalamualaikum ya Yusuf, assalamualaikum ya Daniela, assalamualaikum ya Nuh, assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh, assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh, assalamualaikum ya Nurus samawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pagi hari ini Abah ada di Palembang, ya insyaallah adalah hari kedua. Dan insya Allah nanti malam adalah malam yang kedua, sahabat. Dari malam kegiatan alhamdulillah, terima kasih buat sahabat-sahabat Palembang yang telah mengadakan acara, kemudian segala kegiatan. Semoga menjadikan bukti bahwa sesungguhnya adalah kita termasuk hamba-hamba yang belajar mencintai Allah, ya. Marilah kita belajar secara bertahap-tahap, ya. Maka Abah kalau setiap menyampaikan segala risalah apapun akan disesuaikan dengan keadaan. Jadi kalau seandainya adalah ada pengajian yang ada jamaahnya, Abah sesuaikan dengan keadaan jamaah. Tapi pada saat live semacam ini, Abah tidak melihat lagi siapa yang mendengar. Maka oleh karena itu, Abah selalu mengajak kepada semua sebagai disclaimer dari Abah adalah mari bijaksana. Mari bijaksana memahami tentang kehidupan. Percayalah bahwa dalam kehidupan ini kita semua jangan selalu merasa sudah tahu, ya sahabat. Pada dasarnya apa yang kita tahu adalah lebih banyak lagi yang belum tahu, ya. Oleh karena itu maka teruslah oleh kita tingkatkan
pemahaman kita tentang ilmu. Ilmu tidak cukup dengan hanya alima. Alima itu ilmu adalah hanya sebatas tahu, ya sahabat. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Maka betul-betul kita harus maklum tadi semua. Karena ilmu hanya sebatas alima, maka tentu saja kita tidak akan sampai derajat ada isbatul yakin. Karena segala sesuatu pengetahuan manusia, sahabat, adalah diawali dengan ilmu yakin, adalah kemudian dengan naiklah pada ainul yakin. Pada saat kita sudah ainul yakin akan masuk ke dalam hakul yakin, nanti di penghujungnya adalah isbatul yakin. Dan sekali lagi dalam perjalanan apapun, baik ilmu itu bukan hanya tahu, tapi sebagai wadzaka ma'lumun, itu maklum dari semuanya, zahiran wa batinan, kulitnya, dalamnya, rasanya. Kalau ibaratkan kelapa, mengerti kulitnya sampai sabutnya. Masuk ke batoknya, mengerti batoknya. Masuk lagi ke dalamnya, mengerti daging kelapanya. Sampailah kepada intisari daripada ilmu itu sendiri. Pada dasarnya segala apapun yang kita lakukan adalah kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu adalah pintu untuk mengenal Allah. Jadi kalau kita belajar ilmu apapun, ya baik ilmu dohir maupun batin, ilmu dunia maupun ilmu akhirat, pada dasarnya di penghujungnya harus menemukan Allah. Karena ilmu itu adalah pada saat, maka jangan sampai kalah dengan mereka yang menemukan Allah. Karena kita banyak orang Islam menyebut nama Allah, tapi hanya tidak tahu Allah, menyebut nama Muhammad, tidak kenal dengan Muhammad. Mereka para ilmuwan bukan hanya tahu Allah dan Muhammad, bahkan dibuktikan apa itu fermion, apa itu boson, apa itu adalah foton. Maka mereka adalah dari seluruh makhluk materi ditemukan ternyata berasal dari energi, dan semua energi itu berasal dari cahaya. Dan mereka hitung keadaan cahayanya, seberapa banyak fotonnya. Mereka itu betul-betul membuktikan dari semua materi ini hanyalah susunan sel yang terdiri daripada kayak tubuh kita, 40 triliun sel. Setiap sel ada inti sel, setiap inti sel ada atom, setiap atom ada elektron, proton, neutron. Nah ini harus dipahami juga kepada kita. Mereka menemukan adalah di dalamnya adalah boson, ya, maka disitu mereka menemukan quark di dalamnya. Akhirnya mereka menemukan God spot. Pada saat sebuah titik yang tidak bisa diidentifikasi lagi, unidentified, itulah God spot. Itulah Allah dalam hukum matematika disebut dilambangkan tak terhingga. Allah itu tak terbatas. Laisa kamitslihi syai'un, itu Allah itu tidak terbatas. Maka Abah selalu ingatkan, karena Allah itulah laisa kamitslihi syai'un, tak terbatas. Maka sesungguhnya Tuhan yang sebenarnya Tuhan tidak punya nama, tidak punya apa, tidak punya sifat, tidak punya zat. Tuhan itu. Karena Tuhan masih punya nama, masih punya sifat, masih punya zat, itu terbatas, ya sahabat. Maka inilah Tuhan yang disebut Allah dalam keadaan dunia ini, ya, dohir maupun batin. Nah, kata Abah, bahwa ruang dan waktu ini diciptakan oleh Dia, tapi bukan Dia, tapi Dia, ruang dan waktu itu ada pada Dia, adalah sementara Dia adalah meliputi segala ruang dan waktu dan tidak ada batasnya. Itulah unidentified. Itulah laisa kamitslihi. Jadi kalau seandainya Allah itu punya nama, tidak laisa, karena sama dengan yang lain punya nama. Kalau Tuhan itu punya sifat, berarti kalau makhluk punya sifat, berarti Tuhan itu belum laisa. Nah disinilah kita harus mengerti kata laisa, sahabat. Nah demikian pula pada pagi hari ini, mari kita luaskan. Sekali lagi, kita ini adalah ada blueprint Allah. Allah sudah punya rancangan dari awal. Ud'u ila sabili, kata Allah. Inilah jalanku, kata Allah, dari semua. Jadi kita ini berjalan kepada Allah itu harus pakai metodologi Allah. Kita jalan kembali kepada Allah itu harus dengan Allah. Karena yang tahu Allah hanya Allah.
Disinilah akhirnya nanti konsep ibadah, konsep zikir, konsep, maka inilah sahabat. Dan itulah kenapa baginda Nabi menyampaikan utlubul ilma. Utlub carilah ilmu, ilma itu mufrad. Ya. Bukan utlubul ulum, tapi ilma. Tadi semua adalah apa namanya, kata Nabi, faridatun ala kulli muslimin wal muslim, itu yang fardu, yang utama. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tapi ilma yang ini adalah kamu harus sudah muslim. Karena kalau belum muslim, itu berarti tidak utlubul ilma ala faridatun ala kulli mu'minin wal mu'minat. Karena tidak mungkin sebelum kamu aslama tidak ada mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baru. Karena penyerahan diri dulu, dari mana kau disebut mukmin kalau kau belum serahkan tadi semua. Itulah orang harus mengerti alif lam mim. Barulah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat. Yang mendirikan sholat. Karena tanpa kamu muslimin, muslimat, kamu tidak bisa mendirikan sholat. Pasti roboh. Karena kamu yang sholat, kita yang sholat, sahabat. Maka Islam secara keseluruhan artinya adalah aslamah. Maka syaratnya adalah itu. Maka tentu saja karena ini adalah hukum Allah segalanya. Dan seumpama kata Abah jika dalang dan wayang. Maka sesungguhnya di dalam memandang Mas Hadi ya tentang dosa, siapa yang berdosa pada saat makhluk itu berdosa? Siapa yang yang punya pahala pada saat makhluk itu melakukan ketaatan? Siapa yang berbuat dosa? Siapa yang mengazab dosa? Siapa yang taat dan siapa yang memberi pahala? Nah ini kan sebetulnya manusia masih kabur di sini. Sesungguhnya sekali lagi dalam sisi Allah, kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Allah itu adalah ini kerajaan dalam. Tidak ada wayang satupun. Kata Abah juga, ingat ini adalah ruang dan waktu itu adalah ruang yang dibikin oleh dalang. Dan dia adalah pada saat ingin dikenali, dia tajalli pada ruang dan waktu itu dengan nur Muhammad. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nur. Allah tajalli dalam wujud Muhammad tadi semua. Dari situlah seolah-olah dari Allah adalah akarnya. Kemudian nur menghembuskan Ahmad. Dari Ahmad itulah menjadilah segalanya cabang-cabang ranting seluruh makhluk ini. Termasuk adalah manusianya, binatangnya, dohir, segalanya sesungguhnya adalah planetnya, antariksanya, galaksinya semua. Meteor, komet-kometnya semua. Tak ada yang bergerak satupun. La tataharraku zarratun illa biidnillah semuanya. Maka tentu sahabat kita dalam memandang dosa dan pahala pada saat manusia melakukan ketaatan siapa yang berpahala, maka itulah Syaikhullah ingatkan di dalam kalimat hikam yang 122 dan 126, jangan kamu mengaku-ngaku. Itu loh. Pada saat kita yang pertama adalah yang harus kita aslama. Kenapa kita berkata tadi? Tolabul utlubul ilma. Kenapa ilma mufrad bukan utlubul ulum? Karena pada dasarnya itulah tauhid dulu yang awal. Tauhid dari semua ya. Maka itulah kita suka menghina agama tau tadi semua gitu. Maka Nabi pun utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisin adalah kenapa harus ke negeri Cina? Karena agama Cina itu landasnya agama Tao.
Ingatlah, makanya disinilah kita harus. Makanya kita ini kadang-kadang suka manjak menuduh sebelum memahami segala perkara, sahabat. Jadi mari kita pandang dosa dan pahala dan secara hakikat dan syariat. Maka tadi pada hikmah yang ke-22, pada saat kamu melaksanakan ketaatan, jangan kamu menganggap ketaatan itu milikmu. Karena tadi di awalnya sesungguhnya di hikmah yang 126 kata Syatullah, kita tidak boleh mengaku yang bukan milik kita. Kita tidak boleh mengaku tanah orang menjadi tanah kita. Kita tidak boleh istri orang diakui istri kita. Kita tidak boleh mengakui bahwa kebun orang kebun kita. Kata Syaitul, apa yubihu, apa boleh Allah membolehkan kamu mengaku bahwa kamu yang wujud, kamu yang hidup, kamu yang gerak, kamu yang apa. Itulah, maka Abah pernah membahas dosa rububiyah itu dosanya adalah, itulah yang akhirnya adalah menghancurkan seluruh amal ibadah. Buat apa kita ribut urusan hilafiyah, bab wudu, bab ini, bab itu, kalau gerbang awalnya sudah tertolak. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak bisa kembali pada Allah kecuali kamu mensucikannya dari semua, ya. Wa nafsi wa masawaha falahamaha fujuraha wa taqwaha, dan manusia selalu berbuat fujur dan takwa tergantung. Qad aflaha man zakaha, qad aflaha itu adalah sudahkah kau tauhidkan Allah tadi. Sampai Nabi bersabda utlubul ilma walau bisin. Agama apa? Tauhid dari semua, ya. Disinilah sesungguhnya yang harus kita pahami, bahwa ayo kita kembalikan dulu pada pohonnya yang awalnya kosong. Kemudian Allah berkata, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah ada satu masa yang kosong di alam ahadiyah, kemudian dia ingin kenal, dia tajalilah. Allahu nur, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Supaya kita ngerti nanti pada saat di penghujung itu ada makhluk melakukan taat, ada maksiat, ada begini, ada begitu, ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sukses, ada yang nggak sukses. Kita mengerti siapa yang menggerakkan dalangnya di sana, gitu loh. Jadi kata Abah juga, kalau sesuatu itu bunyi, misalnya Abah ini speaker, bukan speaker yang bunyi, gitu loh. Karena itu bukan sedang bicara tentang speaker, tetapi tentang siapa speaker, siapa yang berbicara, siapa subjek yang bicaranya. Maka ada bahasa maf'ul, tadi ada fi'il, ada maf'ul. Siapa yang jadi objek, siapa yang jadi subjek. Nah ini kebanyakan manusia terkadang suka merasa jadi subjek, Allah dijadikan objek. Kan kebalik gitu kan tadi filosofinya. Makanya kita ini adalah harus dari awal Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu nggak ada kisah kita sebelum kita serahkan diri. Karena tidak ada iman, kan iman itu bukan percaya. Al imanu uryanun walibasuhu taqwa. Iman itu adalah telanjang dan pakaiannya takwa. Jadi itulah yang disebut kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kamu ayo telanjang dulu, kembalikan aslama dulu, salimah dulu, bahwa kamu itu adalah wayang. Jadi kalau ada wayang yang bergerak, itu pasti semuanya gerak dalang. Kalau ada wayang bicara, pasti itu yang bicara dalang. Kalau ada wayang yang taat, pasti itu ketaatan dalang. Tapi kalau ada wayang yang berbuat maksiat, itu juga adalah merupakan kemaksiatan dalang secara hukum. Maka Abah tadi malam sudah membagi sahabat, ada aulia dari jalur negatif, ya. Contoh saya Syiri Sekoti, Robiah Adawiyah, Umar, termasuk sahabat pun Umar bin Khattab dan lain sebagainya, banyak. Tapi mereka mampu menyaksikan Allah dan tidak putus asa dengan rahmat Allah. Kenapa mereka tidak putus asa dengan rahmat Allah? Karena mereka tidak punya daya. Dia menyadari bagaimana aku bisa taat dan maksiat. Sementara aku yang menggerakkan dalang, tiada kekuasaan pada diriku, tiada pilihan pada diriku. Kalau orang yang sudah tauhid gitu loh. Kalau ngerti tauhid,
Dia sadari, dia taksikan saja. Yang itulah maka ru'yatullah itu penting di sini. Melihat Allah pada ketaatanmu, melihat Allah pada kemaksiatanmu. Melihat Allah pada ketaatanmu, itu juga sama. Banyak aulia Allah yang dari jalur baik. Mereka itu adalah para aulia-aulia Allah. Mereka melihat Allah pada ketaatannya. Tapi ada mereka yang jadi aulia Allah, yang sama adalah menyaksikan Allah pada kemaksiatannya. Jadi di sini masalahnya. Maka kalau dibanding-banding antara orang maksiat yang mampu menyaksikan, itu Imam Qushairi yang berkata, kita bersyarah Qushairiyah, maka betapa perlunya belajar ilmu tauhid ini. Sampai Nabi bersabda, utlubul ilma. Tuh. Ilma itu adalah mufrad, bukan jamak, bukan ulum. Utlub, cari. Utlubul ilma walau bisin. Itulah ilmu tahu. Sekarang ini kita kalah tadi semua. Dulu Tiongkok, kamu yang belum pernah ke Tiongkok jangan dulu nyinyir sama Cina tadi semua ya. Tadi semua inilah kadang-kadang yang harus kita juga jalan-jalannya adoh, jalan-jalannya jauh, penelusurannya jauh, belajarnya banyak. Nah, gitu. Tapi kemudian nanti selama kamu yang ingin memahami ilmu Allah, kamu tidak akan ketemu ilmu Allah. Selama kamu belum aslama, kamu ingin menyembah Allah, selamanya kamu tidak akan bisa menyembah Allah. Karena Allah laisa kamitslihi. Selama kamu belum aslama pada Allah, serahkan tadi semua, maka kau mengingat Allah sampai kapanpun, kau hanya sampai pada level menyebut-nyebut. Bukan mengingat. Karena zikir itu menyebut, bukan menyebut, tapi mengingat. Maka disitulah semuanya kembalikan kepada diri, kata Abah juga. Diawali dengan mengenali diri, maka kau akan bersyahadat. Tuh. Tadi semua. Setelah kau bersyahadat, menemukan si diri dohir, diri batin, ternyata bukan kamu. Tuh. Diri dohir dan diri batin yang bersaksi, diri dohir pula dan diri batin dia yang disaksikan. Barulah kamu adalah diri dohir dan diri batin yang ikut dibawa menyaksikan. Yang bersaksi aku, yang saksikan aku, yang ikut menikmati juga aku. Nah kata apa? Kehidupan ini bukan tentang kita. Dia yang sedang nyamar semuanya. Tadi semua. Golok buat sarung golok. Dia jadi laut, dia jadi gunung, dia jadi sawah. Kan ini jailun. Gitu. Ja'ala. Tadi semua. Walaupun bahasanya kholako. Ingat, secara hakikat itu bahasa syariat kholako itu. Tapi semuanya adalah ja'ala, menjadi. Dari awal pun. Allah yang menjadi. Maka tadi kata Abah, dalam bahasa tauhid ada kodim, ada had baru. Maka segala yang baru itu adalah yang kodim. Tapi pada saat wujud disebut baru. Tapi sebenarnya bagi orang yang sudah menyaksikan Allah, sebaru apapun dia tetap kodim. Tuh, di sini kan tentang daya melihat. Maka ada manusia melihat dengan matanya, maka yang dilihatnya pete, jengkol, perempuan, laki-laki, rumah, mobil, itu mata ini. Maka itulah Abah sudah ajarkan, mata itu 4 lapis. Ro'a, nadhara, basyirah, absar. Maka memandang Quran pun tanpa 4 lapis itu, maka akan salah mandang Quran. Quran itu firman Allah. Yang tahu firman Allah itu hanya Allah. Bagaimana manusia sekarang adalah ikut-ikutan kepada mufassirin, pada orang. Nah, disinilah konsep dari awal kepada Allah itu adalah kita harus mampu. Nanti di penghujung kita akan nyaman dari semua. Lihat dosa bagaimana, lihat maksiat bagaimana. Walaupun nanti ada aturan main tadi semua, hanya etika. Jadi ada manusia yang jadi wali Allah dari jalur negatif, dan dia kenapa dia bisa jadi wali Allah dari jalur negatif? Kayak Robiah Adawiyah, jablay dia itu tadi semua, ya. Karena dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena dia menyadari dia la haula wala quwata. Jadi kalau ada manusia yang kemudian
Itulah Allah sedang menguji kamu, si insan ini, si makhluk ini. Bagaimana kau menganggap diriku? Aku buat kisah dua. Satu manusia maksiat, jadi wali semua. Satu manusia taat, jadi wali semua. Misalnya. Dan itu terjadi. Yang ahli maksiat, yang paling maksiat masuk surga. Yang ahli taat, paling taat masuk neraka. Di mana sebetulnya letaknya? Ternyata setelah kita memahami hukum Tuhan, Allah bagi Allah nggak peduli. Tadi, apakah orang itu taat atau maksiat sebenarnya? Karena yang membuat taat dan maksiat pun dia sebenarnya. Kalau ada, itulah kenapa sahabat kisah Mahabharata itu. Ada Pandawa, ada Kurawa. Yang satu adalah kelompok ketaatan. Yang Kurawa adalah kelompok tidak taat. Yang satu dibikin adalah dia yang selalu bersandar pada Krishna, selalu bersandar pada Allah gitu. Yang di sini selalu bersandar pada makhluk Allah. Kan sekarang juga begitu. Manusia itu ada sekelompok, makanya pada pahala, pada dosa, pada ini, pada itu. Ada amalianya, one day one judge, one day inilah semualah tadi semua. Terawihnya adalah satu khotaman Quran. Nah, itulah orang tertipu. Bagus selama kamu yang melihat Allah gitu. Jadi ada lagi tadi kan orang yang maksiat kenapa jadi waliullah? Karena tadi berapapun angka dosamu dibagi Allah, dibagi kosong, tak terhingga hasilnya. Berapapun angka dibagi tak terhingga, dibagi Allah, maka hasilnya nol. Maka tidak ada dosa bagimu. Gitu. Disinilah tadi. Tapi sebaliknya, ada dua kelompok orang yang melakukan ketaatan. Yang satu melihat Allah, yang kedua tidak melihat Allah. Balham bin Baura, dia hebat ilmunya, tinggi, tapi dia tidak mampu melihat Allah. Ujungnya celaka, karena syirik. Barsiso sama. Tapi banyak juga yang mereka melakukan ketaatan, tapi mereka menyadari semuanya hanya fi'il Allah. Tuh, dia menyaksikan Allah dalam ketaatannya. Menyaksikan nur afal Allah pada tubuhnya. Itulah ingat dikir. Faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadikrikum aba'akum. Tuh. Atau dalam faida qadaitumus salat tadi. Fadkurullaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Ketika kamu telah melesaikan sholat, ingatlah Allah. Dengan apa? Tadi menyaksikan sholat, siapa yang bergerak, siapa yang takbir, maka sampai haram hukumnya kamu merasa sholat takbir, rotul ihram. Allah di bawah, Allahu Akbar. Akbar di hatimu, di kolbumu. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la bashirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqilallah. Maka dia menyaksikan Allah. Sebanyak apapun dia ibadahnya, walaupun bengkak kakinya, tidak akan pernah merasa. Tadi semua, dia menyaksikan fi'il dalam pada tubuhnya. Tapi dia pun ngerti, tubuh ini bergerak. Tubuh ini berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata dia juga mengerti. Kalau mulut ini bunyi, sebetulnya dia mengerti. Kalau speaker bunyi, bukan speaker, pasti kabel. Oh, bukan kabel. Oh, kemungkinan mic, bukan mic. Kemungkinan mulut, bukan mulut. Kamu ngerti, itu adalah kalam. Tuh, maka dikirlah. Apapun yang kau lakukan, ujungnya Allah, dikir. Apapun kau nyangkul, ujungnya Allah, dikir. Apapun perbuatanmu, ke kerja, kantor, ke sawah, olahragawan, ujungnya Allah, dikir. Tapi kebanyakan manusia sekarang adalah awalnya dikir, ujungnya bukan Allah. Awalnya sholat, ujungnya bukan Allah. Awalnya ibadah, ujungnya bukan Allah. Selalu makhluk yang dilihatnya. Itulah Allah ingatkan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Lahwun itu laha. Karena Allah tahu bahwa Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun. Kehidupan di dunia ini adalah senda gurau.
Supaya kamu memahami pada saat orang itu taat, siapa yang taat. Ada orang taat bisa melihat Allah bagus. Ada orang taat tidak mampu melihat Allah celaka walaupun taat. Ada orang maksiat yang mampu melihat Allah ya bagus. Ada orang maksiat yang tidak mampu melihat Allah buruk. Orang taat maksiat yang mampu melihat Allah, kata Imam Qushairi, kamu buka kitab Risalah Qushairiyah, lebih baik daripada orang taat yang tidak mampu melihat Allah. Tuh. Karena bagi orang yang sudah tauhid, wahadai wahidu tauhidan, dia hanya melihat sisi dalam. Nah, tetapi bagaimana kita memandang dosa secara syariat dan hakikat? Inilah kenapa ada dohir dan batin. Maka syariat tidak bisa dipisahkan dari hakikat. Hakikat tidak bisa dipisahkan dari syariat. Gula adalah, maka manis tanpa gula tidak ada. Tapi gula tanpa manis, gula sia-sia. Itulah maka pasik jendik. Tanpa hakikat, semua amalmu kosong. Tapi tanpa syariat, semua amal itu tidak ada. Nah itulah maka kenapa Allah dohirkan di alam dohir ini. Maka disinilah kata Abah juga, dunia ini surga bagi yang ngerti. Tadi semua, karena kamu sudah tidak memandang lagi dunia. Kamu sudah mengerti waktu Allah mengatakan bahwa wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh. Kemudian berbuatlah kamu ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka pada saat kamu berbuat baik, kamu melihat Allah. Pada saat kamu berbuat maksiat, harus melihat Allah. Karena orang maksiat tidak mampu melihat Allah. Itu dia akan putus asa dari rahmat Allah. Itulah hikmah yang pertama min alamatil i'timadi alal amal. Nuksonur roja inda wuzudi zalal. Cirinya tanda orang bersandar pada amal. Pada saat dia berbuat salah, tidak hilang harap dia pada Allah. Inilah karena manusia salah memandang. Pada saat kamu rajin duhamu, baca Quranmu one day one judge, itu. Pada saat sedekahmu sudah banyak apapun, kamu itu kadang-kadang pedenya itu pada amal, bukan pada Allah. Karena kamu tidak memandang Allah pada amalmu itu. Sehingga begitu turun min alamat itu nuksonur roja, turun harap kamu ketika kamu berbuat maksiat. Buat apa berdoa, saya ini berdosa. Inilah kesalahan. Orang yang tadi turun harap pada Allah pada saat berbuat maksiat, harusnya tuh lihat Rabi Adawiyah, tidak kecil hati. Kamu ingat orang yang membunuh 99, yang ke-100 juga dia bunuh karena dia apa? Dia tidak turun harapnya pada Allah walaupun dia itu sudah membunuh 99 dan 100. Dikisahkan zaman Nabi Musa ada orang yang membunuh 99. Datanglah dia pada seorang rahib. Dia mengatakan, ya rahib, saya ini sudah membunuh 99. Apakah orang semacam saya masih diberikan tobat oleh Allah? Oh, kamu sudah tertutup. Dibunuh dialah, 100 lah sudah. Akhirnya diilhamkan pada Nabi Musa, orang itu diusir dari kampungnya. Tetapi dia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini kuncinya, tidak putus asa dari rahmat Allah. Orang maksiat yang berbuat dosa, asal dia ngerti la haula wala quwata, maka dia tidak akan pernah berhenti berharap. Apa bedanya? Aku digerakkan oleh dia, si Arjuna pun aku digerakkan dalam mencuri, dia digerakkan dalam memberi. Gitu. Aku melihat dalang kok. Nah, itu. Kalau yang ngerti, kamu itu sebetulnya wayang. Tadi semua, ya. Kalau yang sudah maf'ul bih, yang sudah sudah ngerti mudhof ilaihnya bahasanya itu apa? Siapa? Dia sudah siapa subjek, siapa objek. Tadi pindah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Kalau sudah isim maf'ul, cepot Arjuna yang merasa gagah jago panah. Siapa yang jago panah itu? Kalau Arjuna berkata, aku, sama kayak Nabi Muhammad di perang Badar. Muhammad, siapa yang melempar pasir itu?
Apa kata Muhammad? Asalnya Nabi Muhammad, aku. Muhammad bukan. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Akulah Muhammad yang melempar pasir itu. Demikian pula pada saat Arjuna ditanya oleh dalang, hei Arjuna, siapa yang bisa memanah itu? Kata si Arjuna, wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Kata dalang, jempol, jempol, jempol. Kamu itu mengerti sebenarnya ketaatanmu, kegagahanmu, kejagoanmu. Aku. Begitu. Jadi intinya sahabat, memahami ilmu ujungnya harus ketemu Allah. Jangan sampai kamu ngaji Johar Maknun, hilang Allah. Jangan sampai kamu ngaji Alfiyah, hilang Allah. Jangan sampai kamu ngaji Jamul Jawame, hilang Allah. Jangan sampai kamu ngaji kitab-kitab hadis, hilang Allah. Tujuannya adalah kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu babun adalah pintu untuk bertemu Allah. Liko dengan Allah, melihat Allah itu. Pada apa? Pada segala yang dohir mau batin, pada gerak dan diam, pada yang hidup, pada yang mati. Melihat Allah pada fiilnya, melihat Allah pada asmanya, melihat Allah pada sifatnya, melihat Allah pada zatnya. Inilah Nabi bersabda, utlubul ilma walau bisin. Carilah tolabah ilmu yang satu, tauhid. Itulah bahasa Tao. Dulu kan Cina itu Tao. Tadi utlubul bisin itu adalah agama Tao. Tao itu tauhid, sahabat. Tapi hati-hati, bukan Jabariyah. Jangan salah. Bedakan Jabariyah, Mutajilah, Mujassimah. Tapi banyak sekarang ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi kelakuannya adalah Jabariyah. Ada orang sekarang ahli sunnah wal jamaah, karena beda Jabariyah dengan tadi. Yang tauhid tadi semua. Karena kalau Jabariyah fatalistik, dia tidak mau bergerak. Tadi semua. Bukan masalah tidak mau bergerak dan bergeraknya. Siapa penggeraknya? Kan Allah sudah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tadi, aku menciptakan seluruhnya, kata dalang. Tadi kan semuanya berasal dari dia. Dari kosong, dia ingin dikenal, tajalilah pada nur. Pada Muhammad itu. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Awwalu ma khalaqallahu, dari nurnya itu aku menciptakan ruh Muhammad. Ahmad, hembusannya. Dari Ahad menjadi Ahmad. Dari Ahmad menjadi ruh seluruh makhluk ini semua. Dan ruh itu satu. Maka ruh di kita tidak dalam diri kita. Kita ini hanya narik masuk ke dalam itu, mengkonekkan saja tadi semua. Maka pada saat napas itu masuk ke dalam, kemudian dia keluar, kemudian kamu bekem, nggak masuk lagi, ya mati kamu tadi semua. Karena ruh tidak di dalam situ. Tadi semua. Itulah perlunya mengerti dan didikir nafas tadi semua ya. Nafas masuk, nafas keluar. Yuk, mari kita pandang secara baik, sahabat, baik secara syariat dan secara thariqat, secara hakikat. Jadi itulah maka seolah-olah pada saat Allah tajalli dohir, maka ada syariat. Itu loh, syariat itu, tetapi syariat di dalam hakikat. Begitu. Maka Allah itu ingin wujud. Maka kata apa? Setelah coba kamu pikirkan, kalau kamu yang benar-benar tauhidnya bagus, akankah hancur dunia ini? Akankah kiamat? Coba kamu pelajari terus. Apakah manusia ini akan mati? Apakah berhenti sampai dikubur? Kamu akan ngerti. Oh, ternyata ini dongeng dia. Sekali habis beres dongeng, masukin dulu ke peti, kemudian dia dalangnya masuk ke hotel, nongkrong, makan, apa semua. Yang tadinya ramai semalam suntuk, sekarang masuk peti, udah. Disatukan, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Yang kiainya masuk peti, yang ustadznya masuk peti, penjahatnya masuk peti, presidennya masuk peti, yang baik masuk peti, yang jahat masuk peti. Kata dalang, diam loh, ini urusan gua. Tuh itu begitu. Itu blueprint Tuhan dari awal. Cuma kita merampoknya segalanya. Tapi kemudian nanti besoknya dia main lagi.
Pada saat dia itu sendiri, maka kata Abah, Allah dohirkan, Allah batinkan. Allah syariatkan, Allah hakikatkan. Tapi di dalam syariat itu ada hakikat, ingat itu. Maka setiap yang dohir itu bersamaan yang batin. Karena yang dohir itulah yang batin. Bersama yang akhir itulah yang awal. Ingat itu, wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Yang kodim itu yang muhadas. Yang muhadas itulah yang kodim setelah wujud. Disebut muhadas. Orang bingung begitu aja. Tadi semua. Pada saat beras sudah jadi nasi, muhadas itu si nasi itu. Tapi sebenar-benarnya nasi itulah si beras. Tapi si muhadas, si beras, si nasi tidak boleh ngaku beras. Aku adalah bukan engkau, kata si nasi kepada si beras. Tapi engkau adalah aku. Paham itu? Sehingga kamu tidak, pada saat kamu berbuat maksiat, tidak boleh lepas dari rahmat Allah. Maka itulah kenapa kamu, mungkin ada yang bertanya ke Abah, kenapa kok orang-orang maksiat ini jadi wali? Iya, karena dia mampu. Janganlah kata Abah, dosa seperti Robiah Adawiyah. Semiliar dosa Robiah Adawiyah jadi jablay. Pada saat engkau balikan ke titik nol, matematika sekarang membuktikan tak ada dosamu lagi. Apa dosamu? Tadi semua. Pada saat ya dalang, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun. Ya, aku serahkan pada itulah Islam. Islam itu adalah berserah itu. Serahkan pada dalang semuanya. Adapun etika, istilah dosa, pahala itu kan, aduh, manusia kok terjebaknya di situ. Itulah kata Abah juga dari awal, sehebat apapun kau mencuci wudu, tangan, takrib, batul wa'an, batul ahyar, batul mu'in, semua dibaca oleh kamu, buat juri, kitab-kitab fikih, al-majmu, mau ditingkatkan lagi, fikih tasawuf, ihya, selama kamu tidak sadar dalam, tetap ujungnya lah, pasti ujungnya makhluk. Dan Allah sudah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa laibun walahbun. Apa itu laha? Dikir tujuannya hutang, makhluk. Salat tujuannya surga, makhluk. Salat takut menghindar neraka, makhluk. Tadi semua. Duhanya dibanyakin 2 rakaat, 4 rakaat, tujuannya rezeki ngalir, makhluk. Terus apa yang kau cari kalau begitu? Maka orang yang begitu merampok, dia bersadar la haula wala quwwata, kayak orang yang membunuh 100 tadi. Begitu sampai di tengah padang pasir, ya apa katanya? Ya Allah, walaupun aku dijauhi oleh istriku, oleh keluargaku, oleh anakku, bahkan oleh Rasulmu Musa, bagiku tidak masalah. Silahkan seluruh makhluk ini membenciku, silahkan seluruh makhluk ini menjauhiku, tapi aku tetap hanya kepada engkau lah harapku. Disitulah datang nusratullah, pertolongan Allah. Hei malaikat, tuh, dia adalah kekasihku, kata Allah. Tuh sahabat. Makanya jangan, aduh, maka disinilah kenapa Nabi berkata utlubul ilma. Kenapa bukan utlubul ulum? Karena ilmu itulah tauhid. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tauhid. Ini sibuk aja tadi urusan fikih. Maaf dia kalau Abah nih tanggung jawab dunia akhirat. Fikih itu banyak menjauhkan diri pada Allah. Sebenarnya kamu sibuk atur wudu tapi nggak sadar kudrat irodat milik siapa. Akhirnya tadi tangan dicuci. Oh, begini wudu. Tangan tetap saja. Pada saat ngurus umroh tuh yang jengotan itu, maaf, tidak mampu tangannya itu karena dia pandang tangan adalah tangan, bukan kudrat irodat Allah. Walaupun kau kumur sampai satu samudra sekalipun, begini Rasulullah berkumur, selama mulutmu itu adalah mulutmu, sama saja, tidak ada gunanya sama sekali. Satu samudra kau berkumur, satu samudra kau bermuka wajahmu. Karena kamu tidak mengerti istilah-istilah Allah di dalam Al-Quran tentang itu. Tadi, la yamassuhu ilal mutahharun. Kalau nggak ada Allahnya, itu apa itu? Dan untuk sampai pada Allah itu syaratnya tadi tauhid. Maka kembalikan.
Allah itu adalah laisa kamitslihi. Yang kedua, Allah itu adalah zat wajibul wujud. Selain Allah itu tidak wujud. Maka kita wujud yang diwujudkan, hidup yang hidup, itu dulu disadari. Bukan ungkat-ungkat dan jam 2 malam dibilang tadi, ngatur-ngatur Allah. Maaf, ini harus dirubah sekarang. Karena metode ini kata Abah sudah gagal kok. Hari ini Islam sudah berantakan kok. Tadi semua kalau nggak dirubah metodologinya. Tadi semua. Apakah kamu kurang pesantren tahfidz hari ini? Bahkan lebih dari 700 pondok pesantren tahfidz. Malah justru bermasalah. Ya, tadi semua dengan santri-santriatnya. Inilah ini masalah kembali sahabat. Bukan tentang berapa banyak perbuatan yang kau lakukan. Walaupun judulnya ketaatan, selama kau tidak mampu menyaksikan Allah, maksiatlah itu. Walaupun judulnya maksiat, tapi selama kau mampu melihat Allah, taatlah itu di sisi Allah. Bagi dalang, selama Rahwana itu tahu bahwa dia itu ada yang diadakan. Hei, kata Rahwana, aku ini bagaimana disebut jahat oleh kalian? Hei cepot, hei Arjuna, kenapa aku disebut jahat? Aku ini la haula wala quwata. Ada diadakan, bahkan aku minta ada pun tidak. Dia yang mengadakan. Karena dia ingin dilihat sebagai sifat dia pada jalal dan kohar, pada diriku. Wajahku merah. Kata iblis, hei juga sama, dalang. Engkaulah yang telah membuat aku iblis. Wajahku merah, gigiku bertaring. Engkau supaya sifat jalal dan koharmu makin garang. Engkau ingin menunjukkan siapa dirimu pada diriku. Inilah kadang-kadang orang malah takut dengan iblis, tapi ingat takut dengan Allah. Ingat segalanya pada saat kita udah takut dengan Allah, tak ada lagi iblis itu.